Itu beberapa kemungkinan-kemungkinan yang saya tulis tentang faktor-faktor penyebab daripada hand shock terhadap busur. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Hari ini saya mau cerita soal hand shock pada busur. Ini pertanyaan yang sering kali ya ditanyakan tentang apa sih faktor penyebab hand shock. Itu pertanyaan paling sering dari dulu. Dan saya pribadi sebenarnya belum khatam lah, belum paham betul lah faktor penyebab hand shock ini apa saja. Sehingga dari dulu saya nggak pernah jawab. Jadi saya nggak pernah jawab. Saya kalau ada yang bertanya di WA, saya bilang nggak tahu dan sebagainya. Bukan menutup-nutupi ilmu, tapi saya benar-benar nggak tahu secara pasti seperti itu. Oke teman-teman, hari ini saya mau jawablah itu pertanyaan tentang faktor penyebab hand shock ini berdasarkan informasi-informasi atau jawaban-jawaban dari para bowyer-bowyer lain yang pernah saya baca, yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengar gitu loh. Konsep pertamanya itu ya, konsep dasar pertama itu kalau ketika kita bicara hand shock adalah seluruh busur itu memiliki hand shock. Jadi tidak ada konsepnya busur itu zero hand shock, nol hand shock, itu nggak ada. Seluruh busur itu pasti memiliki hand shock, hanya saja kadar hand shocknya berbeda-beda. Ada yang keras sekali, ada yang lembut sehingga terkesan tidak terasa seperti itu. Karena secara umum hand shock itu sendiri nggak ada alat pengukurnya kan. Jadi kalau draw weight, berat tarikan, kita bisa cek berat tarikannya segini, berat tarikannya segini. Panjang busur kita bisa cek panjangnya segini. Ada alat ukur, ada satuannya. Sementara hand shock sendiri, sepengetahuan saya, wallahu alam, mungkin di luar negeri ada alat pengukur hand shock dan sebagainya, tapi setahu saya, sependek pengetahuan saya nggak ada. Hanya soal feel, soal rasa saja. Saya pernah melihat review dua orang master panahan Malaysia. Jadi dua orang pemanah berkuda profesional Malaysia mereview satu busur yang sama, busur yang A, bukan mereknya saja, busurnya sama. Master yang pertama bilang tidak ada hand shock, kata dia. Master yang kedua, di waktu yang sama, di lokasi yang sama, ada hand shock. Jadi dua orang pemanah profesional memtes satu busur yang sama, satu orang mengatakan ada hand shock, satu orang lagi mengatakan tidak ada hand shock, seperti itu. Jadi hand shock ini hanya perkara feel, dan beberapa busur memang ada yang sangat-sangat terasa sekali. Termasuk tidak jarang juga busur-busur buatan saya, seperti itu. Oke, saya sudah tulislah beberapa kemungkinan. Saya tidak bisa memastikan, tapi saya menyebutnya beberapa kemungkinan penyebab hand shock pada busur, terkhusus busur fiber lah ya, karena kalau untuk laminated bow atau busur laminasi saya tidak tahu. Ini karena saya bermain di busur fiber, saya akan menjawab kemungkinan penyebab hand shock pada busur fiber. Oke, yang pertama adalah ukuran siah yang terlalu besar. Maknanya siahnya berat gitu loh. Ada juga yang mengatakan siah lebih berat daripada handle. Nah, jadi ukuran siah yang terlalu berat itu dapat menyebabkan hand shock. Jadi kalau ada yang tanya berapa berat siah yang tidak hand shock, saya nggak tahu pasti. Silakan teman-teman melakukan penelitian lah, mencoba berapa berat tertentu yang masih batas aman siah kuat tapi tidak hand shock. Siah itu yang ini ya, nah ini. Jadi semakin berat siah, semakin tinggi kemungkinan hand shock. Ini kalau untuk busur flat. Berikutnya adalah bentuk siah atau kurva limb bending. Maknanya bentuk lengkungan kurva siah ini itu juga ada faktor penyebab hand shocknya. Atau kalau pada busur bending, bentuk ininya itu juga menyebabkan busur hand shock. Jadi kalau teman-teman bertanya ke saya bagaimana bentuk siah yang tidak hand shock, saya juga tidak bisa berani jawab. Silakan teman-teman berimprovisasi. Tapi saya berani bilang seperti ini. Kalau teman-teman pengen tahu bentuk kurva busur atau bentuk siah yang minim hand shock, teman-teman boleh copy paste atau teman-teman boleh cari busur-busur brand bagus.
Atau kalau di Indonesia, bowyer-bowyer yang terkenal lah, yang harga busurnya lumayan, busur fibernya di harga 1 jutaan ke atas. Lihat bentuk kurva busur mereka, lihat bentuk siah busur mereka. Maka insya Allah kopi itu, mereka biasanya bentuk kurva-kurva busur mereka, bentuk lengkungan siah-siah mereka, itu biasanya sudah melakukan penelitian terlebih dahulu, sudah banyak trial error lah. Bentuk siah seperti ini, bentuk bendingan seperti ini, dan sebagainya. Coba lagi, ubah lagi, hingga mereka dapat bentuk yang minim handshock. Silahkan tiru busur-busur yang harganya lumayan di Indonesia, bowyer-bowyer terkenal lah. Boleh cek busur mereka, lihat bentuknya. Maka seperti itulah kurang lebih bentuk siah atau bentuk kurva limb bending yang minim handshock. Saya bisa jawabnya seperti itu saja. Berikutnya adalah bentuk dan ukuran loop string. Jadi, saya pengen kasih contoh ini. Ini juga berpengaruh ya. Nah, bagian lilitnya ini di mana? Ini berpengaruh. Jadi tergantung bentuk siah. Kalau saya boleh ambil contoh sedikit lah. Ini kita boleh contoh. Kalau bentuk siahnya seperti ini, ketika nyangkut di sini, ini loopnya ini, teman-teman bisa perhatikan, ini sebaiknya pas di sini. Jadi kalau kondisi loopnya di sini, itu kemungkinan menimbulkan handshock. Jadi ini posisi loop, simpulnya ini. Kalau bentuk siah seperti ini, usahakan di bagian sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi bentuk loopnya ini juga berpengaruh. Atau seperti saya ambil contoh busur saya yang ini. Teman-teman perhatikan. Bentuk simpul daripada loopnya saya ini pas di atas string bridge. Jadi bentuk simpul ini pas di atas string bridge. Kalau simpul ini saya kunci di sini, atau semisal yang ini yang kecil ini, yang cuman sampai sini udah seperti itu kemungkinan menimbulkan handshock. Jadi itu salah satu hal juga yang berkemungkinan menimbulkan handshock, bentuk ukuran loop daripada string. Berikutnya adalah breast height. Breast height itu teman-teman adalah tinggi ini, jarak antara handle dengan string. Untuk busur saya yang ini breast height-nya cukup tinggi. Kenapa saya bikin cukup tinggi? Karena kalau rendah daripada ini, dia akan handshock sekali. Nah, jadi ini juga berpengaruh, tinggi rendah breast height. Untuk busur khusus yang ini ya, kecuali busur yang ini, kalau yang ini breast height-nya rendah, bisa teman-teman perhatikan. Karena untuk yang tipikal ini, dengan breast height segini saja sudah minim handshock-nya. Tapi untuk yang satu ini, breast height-nya harus tinggi. Jadi berikutnya adalah breast height, atau tinggi antara handle ke string yang terlalu rendah, itu juga dapat menyebabkan handshock pada busur. Saya taruh lagi. Itu berikutnya breast height. Yang selanjutnya adalah bahan string. Bahan string ini berkemungkinan juga ya bahan dan jumlah string lah. Bahan dan jumlah atau kalau rata-rata saya pakai kalau untuk Dacron itu 12 ply atau maksimal 14 ply. Makin banyak bahan string itu makin berat dia, kemungkinan juga menimbulkan handshock, berkemungkinan menimbulkan handshock. Yang berikutnya adalah bobot busur itu sendiri. Semakin berat busur, jika ada satu busur A dan busur B, kadar handshocknya sama, cuman satu busur berat, maka itu akan terasa lebih kencang di busur yang berat. Jadi bobot busur juga akan membuat handshock terasa gitu loh. Jadi itu teman-teman kemungkinan-kemungkinan yang saya tulis, faktor-faktor penyebab daripada handshock pada busur. Yang pertama tadi siah yang terlalu berat, yang kedua bentuk siah atau kurva siah, lengkungan siah atau lengkungan pada ujung busur seperti ini, recurve-nya ini, itu juga berpengaruh. Berikutnya bentuk dan ukuran loop string, ujung string itu loop atau apa namanya saya juga lupa. Berikutnya breast height, kemudian bahan dan ketebalan string, dan yang berikutnya adalah bobot busur. Semakin berat juga semakin bertambah. Itu beberapa kemungkinan-kemungkinan yang saya tulis tentang faktor-faktor penyebab daripada handshock terhadap busur. Ini bisa jadi salah, bisa jadi kurang. Silakan teman-teman tambahkan. Ini untuk teman-teman yang pemula ya khususnya, itulah faktor-faktor yang mungkin saja, faktor-faktor yang mungkin menyebabkan handshock pada busur. Sekali lagi saya katakan mungkin menyebabkan handshock pada busur. Jadi saya tidak katakan pasti handshock ya, saya tidak katakan ini pasti benar, ini bisa jadi kurang dan sebagainya. Jadi sekedar
sharing awal lah, karena ini pertanyaan udah sering sekali ya ditanyakan ke saya, sementara saya tidak berani jawab karena saya benar-benar tidak tahu keterbatasan ilmu. Hari ini mau saya jawab singkat saja seperti itu. Faktor-faktornya yang saya garis bawahi lagi, mungkin menyebabkan handshock terhadap busur. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan sebagainya. Atau kurang, kalau kurang boleh ditambah, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya hari ini. Nggak tahu ini video upload kapan ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau ada yang salah, keterbatasan ilmu saya. Dan kalau ada benar pun itu bukan dari saya sebenarnya, dari Allah ya. Jadi ya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.